Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Anak-anak mohon audionya dimatikan dulu, lalu videonya diaktifkan. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Eka, Ibu PPL yang mengajar mata kuliah Sistem Komputer TKJ. Mata pelajaran, mohon maaf. Mata pelajaran Sistem Komputer untuk 10 TKJ 1. Ini adalah materinya. Silakan dibaca dulu. Ini KI, KD. KI memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang konseptual, faktual, operasi dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik komputer dan informatika. KD mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Anak-anak mohon videonya diaktifkan semua ya. Itu yang lain, Ananda Kartikasari tolong videonya diaktifkan. Anggi, Anissa. Perkenalan dulu, nama saya Ibu Eka dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, alamat saya dari Pucakwangi. Ini adalah KI dan KD pada sistem komputer yang akan saya ajarkan. KD-nya mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Materi yang pertama, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Silakan dibaca dulu, nanti akan saya jelaskan. Arithmetic Logical Unit atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmetika dan logika, misalnya penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. Ini adalah sistem kerja prosesor. Control unit, memori, ALU, lalu menghasilkan input, output. Anak panah bolak-balik merupakan data transfer, anak panah 1 merupakan kontrol. Selanjutnya adalah multiplexer.
Multiplexer merupakan sebuah komponen elektronika yang berfungsi menghasilkan output dari berbagai pilihan data yang dimasukkan. Multiplexer dapat dikatakan sebagai sebuah piranti selektor. Karakteristik utama perangkat ini adalah terdapat lebih dari satu nilai data yang diinputkan dan beberapa data selektor untuk menghasilkan sebuah keluaran atau output. Data input dalam multiplexer atau D bergantung kepada jumlah data selektor atau S yang digunakan untuk menghasilkan sebuah output. Ini adalah rumus dari multiplexer, yaitu jumlah input atau disimbolkan D sama dengan 2 pangkat M, dengan M merupakan banyaknya data selektor. Ini adalah tabel kebenaran multiplexer 4x1, dengan M merupakan banyaknya data selektor yang digunakan. Sebagai contoh, dalam sebuah multiplexer terdapat 2 data selektor sehingga jumlah maksimal input data yang diproses adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi data inputnya ada 4 karena terdapat 2 data selektor. Jadi 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang bawah itu merupakan rangkaian logika multiplexer. Jadi ini rangkaiannya. Selanjutnya adalah decoder. Decoder merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengembalikan input menjadi bentuk data dalam format awalnya. Decoder akan menerima banyak input sehingga mengubahnya menjadi satu output sementara encoder akan menerima satu input dan mengubahnya menjadi banyak output. Ini adalah proses encoding dan decoding dalam komputer. Bagian tabel decoder. Hasil penyandian decoder melalui piranti. Jadi ini itu hasil penyandian decoder melalui piranti output seperti monitor, printer, dan alat peraga 7 segment display agar dapat dibaca oleh manusia. Yang bawah itu merupakan rangkaian logika biner ke BCD. Selanjutnya, register. Register merupakan blok logika yang sangat penting dalam kebanyakan sistem logika. Register sering digunakan untuk menyimpan sementara informasi biner yang muncul pada saluran sebuah matriks pengodean. Register ada 2 jenis, yaitu storage register atau register penyimpanan, yang kedua register geser atau shift register. Storage register, jadi storage register itu digunakan apabila kita hendak menyimpan informasi untuk sementara sebelum informasi itu dibawa ke tempat lain. Banyaknya kata atau bit yang dapat disimpan bergantung dari banyaknya flip-flop dalam register. Satu flip-flop dapat menyimpan 1 bit. Bila hendak menyimpan informasi 4 bit, dibutuhkan 4 flip-flop. Contoh, register yang mengingat bilangan atau biner. Register geser atau shift register adalah suatu register yang informasinya dapat bergeser atau digeserkan. Dalam register geser flip-flop, dari satu flip-flop ke flip-flop yang lain, ke kiri atau ke kanan,
atas perintah denyut lonceng atau clock. Dalam alat ukur digit, register dipakai untuk mengingat data yang sedang ditampilkan. Sekian materi hari ini. Apa ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Boleh diaktifkan audionya. Ya, Novia, silahkan. Yang bagian register tadi bisa dijelaskan ulang, saya kurang paham. Ya, yang register. Register itu ada dua jenis, yaitu storage register dan register geser. Jadi yang storage register itu digunakan apabila kita hendak menyimpan informasi untuk sementara, sebelum informasi itu dibawa ke tempat lain. Jadi banyaknya kata atau bit yang digunakan disimpan tergantung dari banyaknya flip-flop dalam register. Itu yang register storage atau register penyimpanan. Yang register geser itu merupakan salah satu register yang informasinya dapat bergeser atau digeserkan, sehingga isinya dapat digeserkan dari satu flip-flop ke flip-flop yang lain, ke kiri atau ke kanan atas perintah denyut lonceng. Begitu. Nanti ini saya share materinya. Bagaimana? Iya, cukup menjawab. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah, tidak ada yang mau bertanya? Kalau sudah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Sehat-sehat kalian semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, sering-sering cuci tangan. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruang meeting. Ya, silahkan meninggalkan ruang meeting karena kelas sudah selesai.
Ya, silahkan kalau mau meninggalkan ruang meeting, tidak apa-apa, karena kelas sudah selesai. Terima kasih. Baik.